Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji dan anggota DPR RI Teti Rohatiningsih apresiasi panen raya tanaman padi di Desa Maos Kidul. Meski dalam pandemi, petani menghasilkan 8 ton gabah berkualitas dan bermutu tinggi. Bapak Ibu sekalian, Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji bersama anggota DPR RI Teti Rohatiningsih panen raya di Desa Maos Kidul Cilacap. Dihadiri Kepala Dinas dan pejabat Forkopimcam Maos. Bupati mengapresiasi para petani Cilacap yang tetap semangat bekerja meski dalam pandemi, petani tetap menjaga kualitas produksi padi. Desa Maos Kidul, Kecamatan Maos merupakan salah satu wilayah sentra produksi padi di Kabupaten Cilacap. Menurut Bupati, masa tanam tahap 2 rata-rata produksi sekitar 8 ton per hektar, sehingga diharapkan dapat memenuhi target produksi sekitar 799.000 ton dalam setahun. Jadi untuk damai adaptasi dengan COVID ini, yaitu bagaimana kita meningkatkan pangan. Pangan itu penting. Nah, inilah pangan seperti halnya tadi baru saja kita panen. Panen sekarang di Cilacap ini masih di atas rata-rata. Artinya 1 hektar itu masih di angka 8 ton. Nah, ini yang berarti sukses. Nah, saya minta kepada Dinas Pertanian untuk selalu turun ke bawah, membimbing, mengawasi, ikut serta semua dari Bupati sampai ke RT sampai ke pertanian, kita turun tangan. Saya mengapresiasi pada para petani yang luar biasa di Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap swasembada pangan, kita surplus beras di Cilacap luar biasa, terutama di Kecamatan Maos. Nah, ini yang harus kita support terus dengan pemerintah Kabupaten Cilacap, di mana para petaninya tetap diedukasi terus, karena perkembangan zaman ini harus kita mau tidak mau kita harus melalui itu. Ketua Gabungan Kelompok Tani Sumber Makmur Desa Maos Kidul, Sahroni, mengatakan produksi padi di wilayahnya meningkat hingga 30% berkat penambahan vitamin secara berkala mulai dari semai hingga tanam. Sedangkan hama yang dihadapi pada masa tanam kedua ini adalah hama wereng. Harapnya para petani bisa meningkatkan hasil produksi karena Cilacap sebagai salah satu wilayah lumbung pangan nasional maupun Jawa Tengah. Produksi kita meningkat 30% tadi. Jadi yang tadinya 1 bau rata-rata yang sekarang MT2 5 sampai 4,5, saya bisa 5,5. Ya, alhamdulillah. Terus pengurangan di pupuk. Di pupuk juga kita kurangi karena di demplot ini kan sistemnya pertumbuhan vitamin lah ya. Jadi begitu dari sebelum penyemaian, pemupukan 10 hari sampai di tahun 2019, menurut rilis Kementerian Pertanian di 2020, Kabupaten Cilacap itu menjadi salah satu dari 10 daerah penyangga pangan nasional. Dan Cilacap masuk 3 besar daerah penyangga pangan Provinsi Jawa Tengah di bawah Sragen, dengan target yang sebesar 799.360 ton. Semoga bisa tercapai, dan alam kelihatannya masih mendukung, dan alhamdulillah di MT ini tidak ada laporan puso, karena alhamdulillah juga walaupun kemarau, tapi wilayah kita termasuk kemarau yang basah, jadi masih ada hujan, masih bisa tetap panen. Untuk menunjang produksi pertanian, Pemkab Cilacap berkala meningkatkan saluran irigasi guna pemenuhan kebutuhan air di masa tanam mendatang. Sehingga mulai bulan Juli telah dijadwalkan pengeringan irigasi, namun tidak berpengaruh dengan tanaman padi yang sudah berumur karena masih didukung dengan cuaca kemarau basah. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV, mewartakan.